Selamat siang Pak, Bu. Perkenalkan baik ya, saya Pravina yang juga perawat Ayun yang kemarin sudah melakukan kunjungan ya. Jadi tujuan kami hari ini adalah untuk melawan edukasi terkait dengan waktu. Ini Pak, jadi nanti waktunya sekitar 15 sampai 20 menit atau lebih ya. Oh iya Mbak, yang tanya-tanya tentang rokok itu ya? Iya Pak, ini kan betul Mbak, dari bulan kemarin kami tahu nih bahwa masyarakat itu masih merokok selama itu sampai itu karena pribadi itu pada oleh karena itu, sini kami akan melakukan edukasi terkait bahayanya merokok dan juga bagaimana mengurangi kebiasaan ini secara tepat. Iya Mbak, dari saya sama Bapak itu saja nanti. Mbak ini diminum dulu ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya yang Mbak dan Bapak tahu kan dengan merokok itu apa aja? Saya belum tahu Mbak, cuma tahunya ada tembakaunya. Sama sebenarnya juga nggak tahu. Baik, kalau gitu kami akan menjelaskan. Ini ada poster, bisa dilihat itu juga dulu. Wah, ini banyak banget bahayanya kok ya masih diterus-terusin. Belum ya nggak tahu tadi itu. Sekarang bisa lihat-lihat dulu ya Pak, Bu. Nah, saya tunjukkan. Nah, di bagian sini Pak, di bagian yang sudah terbakar itu mengandung zat-zat yang namanya aseton, hidrogen cyanida dan juga mengandung amonia. Nah, di sini Pak, di bagian tengah itu mengandung metanol, toluena, arsenik dan juga butana. Sedangkan Pak di bagian bawah ini mengandung karbon monoksida dan juga vinil klorida. Nah, semua ini Pak merupakan bahan-bahan racun, pelarut dan juga bahan plastik. Pak, gimana perasaannya setelah melihat banyaknya kandungan racun di dalam satu batang rokok itu? Jujur ya Mbak, saya agak kaget. Baru tahu kalau rokok itu banyak banget racunnya. Bukan cuma tembakau saja ternyata. Jadi itu nih Mbak, Pak, jadi racun itu bukan main-main deh. Kalau asapnya dihirup terus-menerus itu bisa menyebabkan resiko yang sangat fatal. Jadi bukan cuma Bapak saja yang resiko, tapi juga orang lain resiko. Nah iya tuh Mas, masa kita yang nggak ikut ngerokok malah ikut kena penyakitnya? Iya ya deh, aku nggak tahu kok. Nah, jadi sudah tahu nih Pak nih Mbak, tadi kandungan apa saja yang terkandung dalam satu batang rokok dan pastinya itu sangat berbahaya pada tubuh ya. Untuk Bapak dan Mbak sendiri, apakah sudah mengetahui bahayanya merokok itu seperti apa? Ya kalau saya sih tahunya paling bikin batuk sih Mbak. Nah kan belum tahu nih, jadi dulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahayanya merokok. Bisa dilihat di poster ini itu dari kepala sampai kaki bisa terlihat manfaatnya dari merokok. Dari kepala saja itu bisa mempertahankan rokok, kulit, kemudian gangguan penglihatan dan juga pendengaran, berbagai jenis kanker seperti kanker kulit, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, kalau semuanya lagi. Nah, kalau untuk yang dalam tubuhnya yang paling berbahaya itu yang jantung. Karena kalau pada merokok itu risiko kematian mendadak ini 4 kali lebih besar. Selain yang jantung juga penyakit paru-paru. Seperti kata paru-paru itu 90% orang yang kena itu dari merokok. Kalau untuk pasangan nih yang masih pengen punya anak, nanti bisa menyebabkan boros di jelas kalau istrinya dampaknya bisa juga payudara dan kanker keluarga. Sehingga itu yang jantung kenapa bisa amputasi itu karena rokok ini bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya artinya udah bisa dapat suplai darah, itu nanti bisa membusuk dan juga beraktivitas ini bukan nakut-nakut ini, tapi memang faktanya begitu. Kemudian hipertensi, stroke itu juga bisa diperparah menjadi apalagi ibu punya riwayat hipertensi Iya Mbak, dari orang tua saya juga ada itu bisa depresi. lebih parah itu. Ya Allah Pak bahaya banget loh Pak itu rokoknya. Mana itu tuh efeknya nggak cuma ke Bapak loh, ke aku, ke anak, ke cucu. Makanya tuh Pak dikurangin yang rokok Pak, bahayanya itu loh. Ya iya tuh Bu, itu dari gambarnya aja udah serem gitu. Pokoknya habis ini harus berhenti merokok. Itu diperhatiin mbak-mbaknya. Iya ya deh, nama juga tadi baru dengerin, tapi pelan-pelan berartinya. Ya Allah, bahaya ya Mbak. Tapi ya gimana? Orang kalau nggak rokok rasanya kayak asap gitu. Jadi Mbak,
Lo udah tahu bahaya kok masih merokok juga tuh Pak, Pak besok dikurangi rokoknya. Iya iya Bu. Nah, tadi sudah tahu ya Pak ya kandungan juga bahayanya rokok itu seperti apa. Nah, ini kami ada tips cara untuk mengurangi rokok itu bagaimana. Apakah Bapaknya juga Mbak Kapung mau kami beri tips Pak? Nah, Mau saya. Diajarkan semuanya aja Mbak, soalnya dari penjelasan tadi itu saya jadi takut gitu kalau akibatnya terjadi beneran. Nah, mungkin bisa buat ngurangin rokoknya suami saya ataupun dari Bapak juga. Boleh banget sih Mbak. Saya dan anak saya ini mau diajarkan biar kita juga bisa mengurangi rokoknya. Soalnya ya juga jadi takut deh. baik Bapak, saya beri tipsnya terlebih dahulu ya. Nah, sebagai langkah awal itu kan tadi Bapak nggak bisa langsung berhenti ya. Jadi sebagai langkah awal itu Bapak dan Mbak Kapung bisa menguranginya dengan menyingkirkan hal-hal yang berhubungan dengan rokok. Jadi mungkin nanti Ibu bisa menyingkirkan hal seperti ini kayak asbak ya, bisa disingkirkan terlebih dahulu ya. Selain itu, Ibu dan juga Pak Uki nanti bisa menyiapkan makanan atau camilan kesukaannya Mbak Kapung dan juga Bapak. Jadi sewaktu Mbak Kapung dan juga Bapak ini mau merokok nih, itu bisa ada alternatif lain gitu. Jadi mereka itu bisa tidak memilih merokok tapi memilih untuk nyemil-nyemil seperti tadi. Sebenarnya saya juga sudah sih Mbak nyiapin makanan gitu, tapi ya emang agak sulit ya. Coba besok saya coba lagi ya kesukaannya Mbak Kakung sama anak saya itu apa, nanti biar mereka itu tertarik gitu ya. Ya, oke sekali deh Mbak, seperti itu. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara membuat tabel. Jadi tabel ini isinya nanti perharinya itu Bapak sama Mbak ini merokok berapa batang per hari, saya tambahkan ya. Ini bisa dibuat tabel. Ini bisa ditulis nomor, kemudian tanggalnya, terus jumlah rokoknya per batang. Misalnya nomor 1, sekarang tanggal berapa? 1 Mei 2025 ya. Misalnya ini sehari ini udah 8 batang gitu, ditulis 8. Begitu juga besoknya ditulis selama seminggu sampai 1 bulan. Nah, nanti bisa terlihat nih perkembangannya bagaimana. Diharapkan semakin berkurang, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting konsisten. Apakah sudah dipahami Mbak, Pak, terkait caranya? Paham Mbak, mungkin besok saya coba terapin pakai tabel kayak gitu biar pelan-pelan bisa mengurangi rokoknya. Ya insya Allah paham Mbak. Baik, Bapak dan juga Ibu, tadi kan kami sudah menjelaskan mengenai kandungan rokok itu apa saja dan juga seberapa bahayanya ya. Jadi untuk Mbak Kapung dan juga Bapak sendiri, apakah sudah lebih mengerti mengenai penjelasan kami? Sampun. Mungkin dari Mbak Kapung masih ingat apa saja kandungan rokok tadi? Seingat saya Mbak, kandungan rokok itu ada bahan keluar bensin, terus juga ada semacam racun-racun gitu sih Mbak. Terus sekali, lalu untuk bahayanya apa Bapak dan Mbak Kapung sudah paham? Paham Mbak, tadi kan juga udah kayak penyakit paru-paru, terus jantung, kanker, TBC, hipertensi, itu tadi Mbak. Bagus sekali Bu, ternyata Bapak ini masih ingat. Baik Bapak, jadi sudah kami jelaskan tadi mengenai cara mengurangi rokok seperti asbak ini digunakan dan juga menyiapkan makanan atau camilan itu nanti bisa mulai diterapkan di berbagai bahan putih dan juga itu untuk jadi semoga Bapak dan juga Mbak Kapung itu bisa mulai mengurangi ya pelan-pelan menggunakan rokoknya itu dengan cara di luar rumah dan juga tapi jangan di lingkungan keluarga deh seperti itu. Dan langkah-langkah itu seperti itu berarti Bapak dan Mbak Kapung itu melindungi keluarga dan juga lingkungan seperti itu Pak. Baik Mbak, nanti saya coba terapkan dengan anak saya ini biar bisa menghindari penyakit-penyakit tadi, sama juga biar bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat keluarga. Ya semoga ya Mbak, soalnya serem banget itu tadi dari penjelasannya biar bisa melindungi keluarga juga. Nah, betul sekali gitu, jadi penggunaan rokok itu sangat berbahaya Mbak. Ya Bismillah, semoga suami sama anak saya itu bisa mengurangi rokok nih Mbak. Amin juga. Nah itu penjelasan dari mbak-mbaknya itu diterapin ya nantinya biar kita semua itu bisa sehat gitu loh. Ya Bu. Dari untuk kunjungan kali ini mungkin cukup sekian, Dit. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Mbak sama Ibu?
Ampun kula Mbak. Ya, sudah. Ada sukses. Baik Mbak, Pak, jadi minggu depan kami akan kembali lagi nih untuk kunjungan. Untuk Bapak dan juga Mbak Kakak bisanya kapan ya di hari apa? Sama kayak hari ini aja sih Mbak. Oh, berarti hari Kamis gitu? Iya. Oke, baik. Untuk jamnya sendiri? Di habis asar aja. Empat ya, Mbak. Oh iya, berarti sekitar jam 4 ya. Iya. Minggu depan kami akan kembali lagi jam Kamis jam 4 ya. Iya. Baik. Kalau begitu, kami berdua izin kami ya Pak, Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak.